Selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran. Kali ini Anda akan memahami tentang mengidentifikasi struktur karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dengan berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk formal? Biasanya bentuk formal tersebut bersifat manasuka. Karya ilmiah bentuk ini diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat rekaan. Kemudian, bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pusaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk formal. Nah, karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademik secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Selanjutnya kita akan memahami dan mencermati beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Kemudian pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Biasanya di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan atau penulisan karya ilmiah, serta manfaat. Kemudian terdapat kerangka teoritis, atau biasa disebut dengan landasan teori, kajian pustaka. Kerangka teoritis disebut juga pustaka atau landasan. Nah, tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Setelah tadi judul, pendahuluan, kerangka teoritis, langkah selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam karya yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber, dan pengolahan sampai dengan pelaporannya. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu ke hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Itu dibahas dengan berbagai sudut pandang yang diperkuat oleh teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian setelah hasil pembahasan yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah, pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metode penelitian, dan temuan penelitian. Kemudian ditambahkan dengan pemberian saran. Selanjutnya yang terakhir dan paling akhir yaitu daftar pustaka.
Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Nah, biasanya selain itu juga terdapat lampiran-lampiran atau bukti dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan. Oke, setelah tadi memahami terkait mengidentifikasi struktur karya ilmiah, materi selanjutnya yaitu menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Nah, biasanya itu bersifat sistematis. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Kemudian logis, isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. Kemudian objektif atau impersonal, pernyataan-pernyataan didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Kemudian faktual, kebenaran di dalamnya didasarkan pernyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif.